Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu, bapak semua? Alhamdulillah baik Pak Guru. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu, kesempatan untuk bisa kembali melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW, sebagai tanda cinta kita, kesyukuran kita telah dibimbing oleh beliau, sehingga ajaran kebaikan yang beliau sebarkan ke alam semesta sampai kepada kita mencoba untuk memahaminya. Selanjutnya mudah-mudahan kita bisa secara optimal mengaplikasikan ajaran-ajaran beliau di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia kita bisa kembali bertemu ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-19. Materi yang sangat penting karena dia bicara berkaitan dengan arti penting waktu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, ibu-ibu, apa sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita setelah pada sesi sebelumnya kita sudah tuntas membahas aspek tanmiyatul mufrodatnya. Begitu ya, ibu-ibu, apa sekalian? Sehingga malam ini kita akan masuk ke tamrinat pelajaran yang ke-19. Betul, Pak Hamid, Ibu Betul, Bapak, Bu Farida, dan betul yang Pak Guru. lainnya? Betul ya. Untuk itu Ibu Ya, Bapak sekalian, mari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita ini lebih lanjut dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma Rabbana Rabbana zidna ilman zidna nafi'ah ilman warzuqna nafi'an fahman wasi'an warzuqna fahman birahmatika ya wasi'an ya arhamar rahimin. rahmatullah ya Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang tak terbatas, sehingga kami bisa gunakan untuk memahami kalam-Mu ya Allah, dan ini mudah-mudahan menjadi modal kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik ibu-ibu apa sekalian, kita untuk tahap pertama, tamrinat kita yang awal, akan fokus pada penguasaan, pemahaman terkait dengan tanmiyatul mufrodat, terkait dengan mufrodat. Itu yang berkaitan dengan kata-kata yang sudah kita kaji pada pelajaran yang ke-19 ini. Ya, dengan judul Al-Wasoya. Dengan judul Al-Wasoya, ada beberapa kata yang sudah kita bahas, kita dalami pada pelajaran ini. Itulah yang akan kita perkuat, akan kita perdalam, akan kita perluas, akan kita mantapkan melalui serangkaian latihan yang sudah diprogramkan dalam pelajaran yang ke-19. Kita lihat ibu-ibu sekalian, latihan kita yang pertama adalah kita diminta untuk menyebutkan perbuatan yang sesuai dengan masing-masing golongan. Jadi akan ada 2 golongan, lalu kita coba identifikasi manakah perbuatan yang sesuai dengan al-mu'minun, al-muttaqun, kemudian yang kedua manakah perbuatan yang sesuai untuk golongan al-kafiruna, al-fasiqun. Oke. Bisa dipahami ya ibu-ibu apa sekalian? ya, Ya, insya Allah. latihannya ini sederhana sekali, gampang. Ini mengandalkan pemahaman kita tentang kosakata yang sudah kita pelajari. Insya Allah ini bisa kita kerjakan, bisa kita
selesaikan dengan gampang. Mari kita baca bersama-sama. Al-mu'minun, al-muttaqun, dan apa Ibu Bapak sekalian? Al-kafirun, Al-kafirun, al-fasikun. al-fasikun. Gitu ya. Untuk dua ungkapan, dua pasang ungkapan tersebut bisa dipahami ya, masih bisa diingat ya Ibu Bapak sekalian maknanya? Ya. Ya, saya. Coba kita baca dulu sama-sama ya, kita baca dulu sama-sama kalimat per kalimat sambil mencoba untuk mengukur kira-kira ini menakar kira-kira mana yang cocok untuk yang sebelah kanan ya, untuk yang sebelah kanan kemudian nanti untuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan kemudian nanti untuk yang sebelah kiri. Baik. Kita coba ya Ibu-ibu. Ya, yang kalimat yang pertama apa Ibu Bapak sekalian? Yusaddiquna bima ja'a bihi rasul. Iya, baik. Kemudian kalimat yang kedua. Yang mana? Yukadzibuna biyaumil Ya, baik. Berikutnya yang ketiga. Yatasaddaquna Ya, berikutnya. Yuslihuna bainan nas. Ya, baik. Berikutnya. Ya, bagus. Sudah ada dua baris. Baris ketiga. Kalimat ungkapan yang pertama di baris ketiga. Yatubuna ilallah. Kemudian. Ya, berikutnya. Oke, bagus. Berikutnya. Yatawasawna bil haq. Iya, berikutnya. Ya, berikutnya. Yabtaguna fadlan minallah. Oke. Berikutnya. Ya'muruna bil ma'ruf. Ya, baik. Dua sebelum terakhir. Yahtaruna syarr wal batil. Ya, berikutnya kemudian yang terakhir. Iya, oke, bagus. Baik. Silakan ibu-ibu apa sekalian, ya. Oke. Tuh. Kita mulai dengan yang pertama ya, dengan yang pertama. Yusaddiquna bima ja'a bihi rasul. Nah, kita coba beri kesempatan kepada ibu-ibu, bapak yang merasa jarang, yang merasa aja, yang merasa, yang merasa kalau nggak merasa ya, nggak apa-apa. Yang merasa jarang ikut serta nih, kita persilahkan ibu bapak yang merasa jarang dapat kesempatan nih supaya nanti Saya kita deh Pak Guru. Saya jarang aku. pakai ada dehnya gitu. Sebenarnya seneng banget dengernya. Saya Pak Guru tapi saya deh gitu. Ada deh tuh. Oke. Baik, silakan Bu Kanah. Kita mulai dengan Bu Kanah ya. Yusaddiquna bima ja'a bihi rasul. Ya, kita kasih tanda ini plus atau minus nih. Maksudnya plus kemana tuh? Al-mu'minun, al-muttaqun. Kemudian yang minus itu adalah al-kafirun, itu yang ya, baik. Kemana nih Bu Kana? Yang mukminun al-muttaqun. Iya, baik. Bu Kana. Ini plus. Oke. Berikutnya setelah Bu Kana siapa? Bu Yurlis. Oke, bagus. Ya, Bu Yurlis. Silakan dibaca, Bu. Yukadzibuna biyaumil hisab. Ya, bagaimana? Al-kafirun
Al-kafirun al-fasikun. Iya, baik. Jadi minus ya. Ya. Bu Yurlis? Bagaimana, Pak? Iya, dah. Gimana baiknya aja. Kita lanjut berikutnya. Kita lanjut Iya, Pak. berikutnya. Iya, Pak. Siapa? Ya, Bu Yayu silakan, Bu Yayu. Yata sodakuna alal fuqara. Plus, Pak. Ini untuk yang mana nih? Plus. Oke, baik. Mereka. Cukup sekali ya plus ya. Kalau plus nanti. Udah. Kita lanjutkan berikutnya. Wah, ini artinya udah nih. Nah, yang berikutnya boleh nih Bu Des ya, Bu Des. Silakan Bu Des. Halaman berapa sih Ustaz? Belum ketemu. Ya Wah. enggak, Bu mah nggak usah sibuk nyari halaman saya. Saya nggak punya halaman, Bu. Oh, nggak ada ya Ustaz ya. Apa Sempit. nih? Di depan, Bu. Ya, ini ya. Layar di layar. Di layar. Ya, yang mana Ustaz? Yes. Yuslihuna. Yuslihuna bainan nas. Yuslihu ya. Mereka Ya. orang soleh ya orang Yang plus Silakan, Bu Des. Iya, baik. Ada kendala dengan Bu Desi, Bu Des. Berikutnya siapa kan ibu-ibu bapak sekalian? Siapa? saya, Pak. Ya, silakan Iya, Pak. Bu Fauzi ya. Yuslihuna bainan. Itu kan, Pak ya? Ya, Yuslihuna betul. bainan nas. Iya. Itu plus. Untuk yang mana Plus, nih? Pak. Plus, Pak. Oke. Mukminun al-muttaqun. Kedap-kedip ya, baik. makanya lihatnya. Oke, berikutnya silakan ibu bapak yang belum. Selain saya, Bu Pak Guru. Hana, Bu Yurlis, Bu Yayu, Bu Fauziah. Berikutnya siapa? Saya boleh, Pak Guru. Silakan Pak Hamid. Pak Hamid ya. Yungkirunal khair. Negatif. Minus. Negatif. Untuk yang mana nih? Yungkirunal khair. Al-khair. Untuk yang mana? Kafir. Golongan yang mana? Al-kafirunal fasikun. Ya, al-kafirun al-fasikun. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. saya Pak Guru. Ya, Bu Ida silakan. Bu Ida, Bu Farida. Ya, ilallah. Yang positif al-mu'minuna al-muttaqun. Iya, oke, bagus. Kita lanjut berikutnya. Siapa? Saya Pak. Ya, silakan Bu Mute. Ya, limunan nas al-kafirun al-fasikun. Iya, jadi Yang negatif. iya, baik. Berikutnya Bu Susi. Ya, maluna syai'at. Tutup dong. Tutup Negatif. Untuk yang mana? Negatif, Pak. Al-kafirun al-fasikun. Oke, bagus. Berikutnya. Ini semua sudah ambil bagian, boleh. Ini kecuali Budes ya, kecuali Budes yang lain sudah ambil bagian. Ini masih ada jatah yang bisa diambil ibu-ibu apa sekalian. Bukanah, boleh Bukanah kembali. Saya Bu Yurlis. Yatawasawna bil haq. Itu apa ya? Plus. Oh ya, tubuh ilallah. Yatawasaw kalau nggak salah. Bu Asmani gimana Bu Asmani? Ingin ikut ambil bagian Bu Asmani, Budes? Boleh. Oke, silakan Bu Asmani dulu ya, Bukanah, silakan. Iya Pak. Layang tahuna anil junub. Sebelumnya, yang sebelumnya. Ya tawassauna bil haq. Iya, Positif. positif. Untuk yang mana? Plus. Hah? Gila. Oke, bagus. Hamzah positif. Iya. Baik, berikutnya gimana Bu Des? Bisa sekarang Bu Des? Ya coba Ustadz ya. Bu Des mas setia banget Ustadz. Nggak mau bergeser jadi Pak Guru. Nggak mau. Kok nggak bisa lagi sih? Aduh. Ayo Bu Des. Bisa. Yang tahuna anil zunub. Iya. Positif apa negatif?
Untuk golongan yang mana? Positif Negatif. Ustaz ya? Iya, baik. Berarti ini untuk yang mana, Bu? Al-mu'minun, al-muttaqun ya? Ya. Iya, oke, bagus. Berikutnya Bu Kana, silakan. Taguna fadlan minallah ya. Iya. Al-mu'minun Plus. wal-muttaqun. Untuk mana ini? Plus. Yabtaguna sebenarnya Untuk Yabtaguna yang tuh mana? mendapatkan karunia dari Allah bukan sih? Plus Untuk yang mana? Yabtaguna saya agak-agak Ya, lupa untuk yang mana, ingat. Bu? Udah aja Yang itu milih aja. Yabtaguna fadlan minallah kan? Ya, untuk yang mana? Untuk golongan yang mana? Ini saya plus pilihnya. Ya, jadi untuk golongan yang mana, Bu? Golongan Mu'minun mu'minuna wal-muttaqun. muttaqun. Al-mu'minun, al-muttaqun. Oke, bagus. Al-mu'minuna Berikutnya. al-muttaqun. Oh, penutupan. Berikutnya. Yuk, Pak. Bu Yayu ya, Bu Yayu ya. Ya. Silakan Bu Yayu. Ya. Ya'muruna bil ma'ruf. Untuk al-mu'minuna muttaqun. Plus, Pak. Iya. Bu Yayu yang. Oke, berikutnya. Wal batil. Boleh saya Pak Guru? Silakan Bu Ida. Ya, Yang taruna sarra wal batil. Mereka memilih berbuat senang. Mereka memilih senang berbuat batil. Tarati Bu Ida ini, diminta apa, Bu Ida? kejahatan dan kebatilan. Negatif Pak Guru, al-kafirun al-fasiqun. Bu Ida diminta apa, Bu Ida? Lupa. Al-kafirun al-fasiqun. Al-fasiqun. Iya, untuk yang mana nih? Yang negatif ya? Ya. Iya, oke, bagus. Yang terakhir siapa? Yang terakhir. Siapa? Saya. Bu Susi, silakan. Yahdunan nas ayah tuh. Bentar, Pak. Terhalang ininya Pak. Bentar. Yahdunan nasa ilal mungkar. Itu yang positif Pak. Positif ya. Oke, baik. Berarti ini untuk golongan yang mana? Al-mu'minunal muttaqun. Iya, oke, bagus. Ya, alhamdulillah, ibu-ibu, Bapak sekalian, kita sudah tuntas memberikan suara masing-masing, ya, masing-masing. Artinya bisa saja kita berbeda, bisa saja berbeda di dalam menentukan setiap jawaban yang kita pilih, bisa saja sama, tapi bisa juga berbeda dengan pilihan teman-teman kita. Karena itu mari kita lihat seperti biasa ya, kampanyenya ibu-ibu bapak sekalian, tagline-nya adalah yang terpenting bukan soal benar dan salah, tapi yang lebih penting dari itu adalah menggunakan ilmu yang sudah kita pelajari. Itu yang lebih penting daripada benar dan salahnya. Baik, ibu-ibu bapak sekalian, yang pertama ini tadi kita punya pendapat dari Bu Istiqanah, yusaddiquna bima ja'a bihir rasul. Ini untuk al-mu'minuna al-muttaqun. Apa ibu-ibu bapak sekalian ada yang berbeda pemahaman dengan Bu Kana? Tidak, Pak Guru. Enggak ya, oke, baik. Apa maknanya ini Bu Kana sehingga ini dianggap cocok untuk al-mu'minun al-muttaqun? Mereka percaya dengan apa yang datang dari Rasul. Bu Ida, maaf Bu Ida, Bu Kana, ingat nggak diskusi kita dengan Bu Ida? Yang mana ya? Yang mana? Saya waktu itu ingat saya kepada Bu Ida, coba Bu Ida ungkapkan pakai bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Ingat nggak? Membenarkan. Ini subjek dulu ya? Ya, coba subjeknya apa, Bu? Artinya ini dicoba aja dilatih ya, Ibu Bapak sekalian. Enggak rugi ya. Artinya Ibu Bapak sekalian nanti tidak serta-merta Ibu Bapak nanti kalau berbicara harus mikirin begitu. Biarkan secara alami saja, prosesnya secara alami.
akhirnya ini akan mengendap ke alam bawah sadar, akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Jadi kita akan terbiasa, walaupun nggak harus di otak-atik, walaupun nggak harus dibimbing dulu, ibu-ibu bapak biasa aja nanti akan mengatakan subjeknya apa, predikatnya apa, gitu. Kemudian objeknya apa, kemudian keterangannya apa, gitu, pelengkapnya apa dan sebagainya, itu akan jadi spontan. Itu biasanya ibu bapak sekalian akan mudah kita wujudkan jika niatan pertama kita adalah menunjukkan pemahaman, bukan mengartikan. Kalau mengartikan ada kecenderungan, kalau mengartikan, oh kita tahu ini kata ini artinya ini kata ini artinya ini. Setelah itu ya udah, kita cuma kerjaan kita bahwa ingat kata ini artinya ini, itu kita ucapkan. Ingat kata ini artinya itu kita ucapkan. Ingat kata ini artinya itu yang kita ucapkan. Jadi belum ini ya, kita belum menjadi kontrol terhadap pemahaman kita, tetapi ingatan kita saja yang mendominasi. Coba Bu, Tanah ungkapkan dengan subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi jadinya gimana ya? Mesti predikatnya mereka datang ya. Mereka subjek ya Pak Ustadz. Nggak apa-apa, jangan terlalu banyak yang diurusi pada satu waktu. Sekarang coba aja Ibu mencoba merespon arahan saya. Pokoknya Ibu sudah berusaha nih. Oh, ini yang sudah subjek, lalu Ibu ucapkan. Oh, ini jadi predikat, lalu Ibu ucapkan. Bahwa nanti cocok apa tidak, itu soal lain gitu. Tapi paling tidak kita terlihat ini ada perimbangan gitu. Ketika, oh ya saya mau mencoba apa yang Pak Guru arahkan, saya mau memulai kalimat saya dengan subjek, dengan predikat, kemudian berikutnya objek, kemudian berikutnya keterangan. Kalau yang datang dari Rasul kayaknya enak dimulai. Bagaimana Bu Kana, sudah didapatkan? Bagaimana bahasa Indonesianya? Ah, udah bisa. Ya, silakan. Bisa unmute tadi. Apa tadi? Artinya mereka percaya ya. Mereka percaya. Jadi subjeknya mereka. Mereka percaya apapun yang dibawa oleh Rasul. Rasulnya. Ya, baik. Itu jadinya maknanya positif subjeknya ya, Bu, mereka. ya? Iya. Maknanya positif. Nah, coba Bu berkenan mundur ya. Mundur dulu Bu ke Tanmiyatul Mufrodat nomor 4 coba Bu. Nomor 4. Sodako. Yes, dok. Baik Bu. Oh iya, sodako. Ya, ini yang mana yang Mereka- Ibu ini ya, yang Ibu amati? Ini yang mana? Apakah sodako, apakah sodako, ataukah tasodako? Yosodiku. Ya, coba ya, Yosodiku. coba ini untuk Benarkan. memudahkan kita dalam berkomunikasi. Nah, memang kan sebenarnya bahasa itu luas ya, bahasa itu memang luas banyak. Orang ya bisa mengungkapkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Namun ada kalanya untuk menyederhanakan persoalan kita perlu menyamakan, ya, menyamakan suara supaya menguatkan pemahaman yang lain. Ini mana Bu yang sodako, apa tasodako yang Ibu sedang amati nih? Yang Yosodiku. Pilihan kita yang kita miliki di situ apa maknanya? Membenarkan, meyakini. Iya, Ibu mau menggunakan yang Saya mana? lihat dari sini lupa. Saya Ibu mau menggunakan yang mana nih? Membenarkan. Tadi saya pakainya meyakini ya, kayak mereka percaya, tapi membenarkan ya. Boleh, Ibu tinggal pilih saja nih. Maksud saya mengarahkan ke sini supaya ibu-ibu, bapak yang lain juga
bisa ini ya, khawatirnya mereka kalah percaya diri sama ibu. Wah, kok kemarin saya dapatnya membenarkan ya gitu. Emang Begitu lupa dengar Bu mulu Kana Pak Guru. jadinya gitu. Iya, maaf ya. Ya, silakan. Mau pakai yang mana? Membenarkan. Ya, silakan. Saya membenarkan apapun yang dibawa oleh Rasul. Bagaimana Bu jadinya? Mereka membenarkan apapun yang dibawa oleh Rasul. Iya, oke, begitu kan. Oke, baik. Terima kasih Bu Kana. Ini sudah Ya, disetujui sama-sama Pak Guru. oleh teman-teman yang lain. Kita lanjut berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya ini berdasarkan pendapat dari Bu Yurlis tadi. Ini mengatakan bahwa ini cocoknya negatif, berarti cocoknya untuk al-kafirun, al-fasikun. Al-Fasikun. Ibu-ibu, Bapak yang lain bagaimana pendapatnya, sepemahaman dengan Bu Yurlis? Pemahaman. Sama, Pak. Ya, Sama ya? Oke, sama. baik. Apa yang Bu Yurlis pahami dari ungkapan tersebut? Al-Kaf Al-kafirun al-fasikun yukadzibu biyaumil hisab. Mereka-mereka inilah yang mendustakan hari berhisab. Iya, oke, bagus. Unik bahasanya. Ini saya serasa mau dengar ini nih. Ada ini orang tua. Jadi ingat di kampung mau bercerita nih. Jadi saya ingatnya ke situ. Bahasanya unik. Coba Bu ulang apa Bu tadi? Mereka-mereka inilah yang mendustakan hari kiamat. Hari berhisab. Oke, bagus. Ada ide ininya dari mana Bu? Penegasan. Apakah di situ Ibu melihat ada penanda penegasan sehingga muncul kata inilah? Ini karena itu kan orang-orang kafir dan orang fasik. Karena itu orang-orang kafir dan orang fasik. Jadi Ibu Yang mendustakan melihat hari ya, menurut Ibu bahwa orang-orang kafir itu satu golongan, orang-orang fasik di sini golongan yang lain begitu? Bukan. Oh, bukan. Mereka satu apa namanya? Satu kesepakatan apa ya? Jadi yang di Mendustakan sini hari yang berhisab. dimaksud ini satu kelompok ya, bukan ada kelompok orang kafir, ada juga kelompok orang fasik, bukan begitu ya? Bukan. Nah, bukan. Jadi maksudnya bahwa orang-orang kafir itu karakternya ya mereka fasik. Fasik apa yang Ibu pahami dari mana fasik? Karena dia mendustakan hari berhisab, padahal dia sebenarnya tahu. Bagus, luar biasa ini. Jawabannya sudah melampaui teks yang kita punya. Ini ciri bahwa Ibu punya wawasan yang luas. Saya ulangi lagi tadi ya diskusi kita. Apa yang Ibu pahami tentang makna al-fasik? Fasik itu orang yang sudah tahu itu dusta, tapi dia malah tetap berdusta. Itu namanya Dan al-fasik menyebarkan ya. dusta itu. Nah, jadi namanya al-fasik adalah orang-orang sudah tahu itu dusta, tapi dia apa Bu? Dia tutupi gitu. Dia tutupi. Oke, bagus. Mohon Ibu berkenan ya kita maju ke belakang. Ya, mohon maju ke belakang ya Bu. Ke pelajaran 18 jika Bu Yurlis berkenan, kita ke pelajaran 18. 18. Ya. Kalau sudah Ibu sudah sampai di pelajaran 18, mohon kesediaannya untuk mengulang apa yang kita sudah pelajari bersama di Tanmiyatul Mufrodat nomor 4 ya Bu. Nomor 4 itu adalah Tanmiyatul Mufrodat terakhir di pelajaran 14. Terakhir di pelajaran 14. Fasik. Tadi kan Ibu, apa Ibu pahami tentang orang fasik? Orang fasik adalah orang yang sudah tahu itu dusta, tapi tetap apa tadi Bu katanya? Menutupi dustanya. Ya, tetap menutupi dusta gitu. Yuk, gitu. Sudah Ibu sampai pelajaran 18?
Fasikun. Orang yang berbuat maksiat melanggar hukum syara. Sudah Bu Yurlis? Oh, melanggar hukum syara. Ya, jadi apa yang sudah kita pelajari? Ini bukan ini ya Melanggar Bu, hukum syara. mohon maaf ya, posisinya bukan mau mengatakan bahwa pemahaman Ibu keliru. Silahkan, itu adalah pemahaman Ibu yang saya menduga itu Ibu sudah hasil dari telaah dan belajar di banyak tempat, banyak guru. Tapi kalau ada hal yang berbeda dengan yang Ibu pahami, lebih pada posisi supaya kita ada kesamaan antar kita, merujuk kepada apa yang kita sudah pelajari bersama. Iya. Tidak harus juga, ibu-ibu nggak harus seperti itu gitu. Tapi saya tetap akan mengusahakan supaya kita menggunakan apa yang pernah kita pelajari bersama. Apa katanya di situ? Yang disebut dengan al-fasik adalah itu berbuat maksiat, gitu ya. Oh, Arti iya. dasarnya al-fasik itu adalah berbuat maksiat. Betul, kata Ibu, sudah tahu dusta tapi menyembunyikan. Itu juga bagian dari maksiat sesungguhnya. Tetapi bukan hanya itu namanya fasik gitu. Kalau kita hubungkan antara dua pemahaman itu. Bahwa al-fasik itu artinya berbuat maksiat. Atau fasik itu artinya melanggar hukum syara, hukum agama. Jadi al-kafirun al-fasikun. Dengan demikian apa kira-kira maknanya Ibu Bapak sekalian yang lain? Menutupi. Al-kafirun al-fasikun. Dengan demikian apa kira-kira maknanya Ibu Bapak sekalian? Ya. Kafirun menutupi. Makasih adik. Kita ulangi lagi. Al-kafirun al-fasikun. Dengan demikian apa kira-kira maknanya Ibu Bapak sekalian? Mengingkari. Orang-orang kafir yang melanggar hukum syara. Orang-orang kafir yang berbuat maksiat. Maksiat. Nah, gitu. Jadi maknanya demikian jadinya. Al-kafirun, al-fasikun bisa bermakna orang-orang kafir yang gitu, berbuat maksiat gitu. Orang-orang kafir yang berbuat maksiat. Kita lihat apa gitu ya, ungkapan yang cocok bagi ya. Apa ungkapan yang cocok bagi orang kafir yang berbuat maksiat tersebut gitu. Apa Bu Yurlis tadi? Yukazi apa? Orang-orang kafir yang berbuat maksiat mendustakan hari berhisab. Mereka mendustakan hari berhisab. Ini nggak pakai inilah, nggak lagi pakai inilah. Enggak pakai inilah. Oh, oke, baik. Jadi apa Bu jadinya? Mereka gitu. Mereka mendustakan hari berhisab. Hari perhitungan. Hari perhitungan. Ini yang Ibu pahami artinya berhisab yang mana, Bu? Hisabi. Bagus ya. Kalau itu al-hisab. Itu al-hisab. Itu kira-kira bentuk berapa kalau Ibu maju sedikit gitu? Hisabi, al-hisabi. Bentuk 4. Iya, bentuk 4. Bentuk 4 itu namanya apa, Bu? Sifat. Oke, bagus. Apa penciri yang Ibu lihat sehingga Ibu menduga al-hisab itu adalah bentuk 4, bentuk sifat? Alif lam. Bagus. Apakah alif lam itu hanya ada di bentuk 4, Ibu? Oh, iya ada juga di bentuk madin. Lain kali jangan ke situ jadi patokan kalau begitu ya, karena ada di tempat lain juga begitu. Bentuk 3 dan bentuk. Ibu-ibu, Bapak yang lain, ada yang sudah mengenali al-hisab ini kira-kira bentuk berapa? Bentuk 3. Bentuk 3 dan 4, tapi bentuk 3 kemungkinan. Oke, jika dia bentuk 3, kira-kira maknanya apa? Perhitungan. Perhitungan, gitu ya. Perhitungan.
Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Bisa Terima banget. kasih Bu Yurlis. Terima kasih Bu Yurlis. Sama-sama. Kita lanjut berikutnya. Ini yang ketiga ini didasarkan kepada pendapat dari Bu Yayu. Bu Yayu mengatakan ini yang ketiga ini, ungkapan yang ketiga ini positif ini. Cocok untuk menggambarkan tentang al-mu'minun al-muttaqun. Ibu, Bapak yang lain bagaimana? Paham dengan Bu Yayu? Paham. Paham. Baik. Bu Yayu sendiri apa yang Ibu pahami sehingga Ibu memilih itu cocok untuk menggambarkan tentang al-mu'minun al-muttaqun? Yang arti dari makna daripada yata sodakuna ala fukoro adalah mereka memberikan sedekah kepada fakir ya, fakir atau orang fakir, pada para fakir, nggak tahu artinya. Ada dalam bahasa Indonesia itu Bu, istilah para fakir. Kepada fakir kali ya, fakir aja. Itu dalam pemahaman Ibu itu yang bermakna fakir itu tunggal apa jamak? Jamak, Jamak apa itu? jamak taksir ya. Oke, bagus ya. Nah, kira-kira kalau itu Ibu pahami itu adalah jamak taksir, itu adalah jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ungkapan yang kira-kira bisa mewakili makna tersebut? Tadi kalau orang-orang fakir, apakah ada dalam bahasa Indonesia kita orang-orang fakir? Orang tidak mampu, Pak. Bagaimana jadinya? Orang tidak mampu apa orang Nah, tidak bagaimana bisa? jadinya kalau begitu? Mereka memberikan sedekah kepada orang-orang tidak mampu. Oke, bagus kalau begitu. Artinya apa? Bagusnya dalam hal orang Indonesia ngerti gitu. Orang Indonesia mengerti kalau kita nyatakan demikian. Nyatakan demikian. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini dari Bu Fauziah ya. Bu Fauziah berpendapat bahwa yang keempat ini cocok untuk al-mu'minun al-muttaqun. Ibu Bapak yang lain bagaimana? Paham? Al-Muttaqun. Ya. Paham. Oke, baik. Aman nih. Kalau sepaham itu bisa cepat nih. Bisa cepat langkah kita. Bu Fauziah sendiri memahami apa ungkapan tersebut? Maknanya apa? Mereka mendamaikan antara manusia. Mereka, gimana Bu? Mereka mendamaikan antara manusia. Ini kalau dalam pemahaman Ibu, ketika menggunakan kata mendamaikan itu ada apa gitu sehingga muncul kata mendamaikan? Ini solih. Saya jelaskan posisi saya sekali lagi ya. Ini mempertegas. Yang saya ajak Ibu berdiskusi adalah pilihan Ibu terhadap kata bahasa Indonesia ketika Ibu mengatakan mendamaikan gitu. Kalau orang Indonesia mengatakan mendamaikan gitu, ada apa konteksnya kalau kita mengatakan mendamaikan gitu? Perselisihan. Oke, bagus. Nah, berarti yuslihuna bainan nas bisa bermakna apa, Bu? Ini memperbaiki. Ibu tadi loncatnya Mereka apa? mendamaikan. Oke, bagus. Tadi Ibu udah dapat mendamaikan. Lalu Ya. Ibu maju langkah lagi perselisihan. Jangan disia-siakan itu, Bu, perjuangan Ibu. Oh, mereka mendamaikan perselisihan di antara manusia. Oke, Begitu. bagus. Begitu kan keren jadinya. Tapi coba lihat ya, kita lihat sisi lagi. Coba ulangi Ibu kalimatnya. Yang pertama. Yang kedua, Pak ya. Mereka Yang- mendamaikan perselisihan di antara manusia. Ibu paham maksudnya mendamaikan perselisihan? Iya. Bagus. Ibu berarti Ibu punya ilmu tingkat tinggi. Itu namanya majaz. Jadinya Ibu sudah mampu memahami kalimat majazi. Kenapa saya mengatakan kalimat majazi? Perselisihan itu kan bukan makhluk hidup kan, Bu? Ya enggak, Ibu? Iya. Bu? Perselisihan bukan. Bukan makhluk hidup kan perselisihan itu? Iya. Iya, tapi Ibu sampai Ibu berpikir mendamaikan perselisihan itu akan Ibu kemampuan berpikirnya tinggi itu. Gitu.
Tapi kalau kita bawa ke kemampuan berpikir tingkat rendah, yang didamaikan bukan perselisihan, yang didamaikan adalah orang-orang yang berselisih. Itu cara pikir orang awam begitu. Itu. Tapi kalau Ibu karena kemampuannya ini kan itu faktor bawaan saja itu. Yang didamaikan bukan orang-orangnya, tapi yang didamaikan adalah perselisihannya. Itu artinya kan nanti insya Allah kita akan akomodir kemampuan Bu Fauziah berpikir tingkat tinggi ini dengan salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab itu yang disebut dengan balagoh. Tuh, Ibu mungkin pintunya dong saya. karena Ibu sudah tingkat tinggi jadi sudah punya kemampuan balagoh namanya begitu. Gitu. Hanya apa? Jadi gitu ya. Kalau gitu ya, kalau pemahaman tingkat menengah ke bawah mendamaikan orang-orang yang berselisih gitu. Tapi kalau pemahaman tingkat tinggi mendamaikan perselisihan di antara orang-orang gitu. Kan jadi aman deh tuh. Nggak ada yang perlu tersinggung. Kenapa? Selisih, perdamaian. Ya, karena yang Ibu damaikan kan perselisihan, bukan orang-orangnya gitu. Pendapatnya ya. Ibu-ibu, Bapak yang lain bisa merasakan ya, ada dua gaya bahasa yang Bu Fauziah ungkapkan ya. Iya. Iya, ada tingkat tinggi tadi mendamaikan perselisihan, ada tingkat standar mendamaikan orang-orang yang orang-orang. Baik, terima kasih Bu Fauziah. Kita lanjutkan berikutnya. Ini Pak Hamid ya, Pak Hamid kalimat yang apa nih? Yang kelima berarti, yang kelima ini untuk ini negatif berarti untuk al-kafirun al-fasiqun. Ibu-ibu, Bapak yang lain sepaham dengan Pak Hamid? Sepaham. Bagus tuh. Menurut ibu-ibu Bapak sekalian, Pak Hamid pintar nggak? Pintar. Nah, berarti ibu bapak sekalian ketika sepaham dengan orang pintar, berarti ibu bapak sekalian adalah orang-orang yang Pintar juga. mantap. Amin. Keren itu. Ada. Baik, apa makna yang Bapak pahami dari ungkapan tersebut? Maknanya mereka mengingkari kebaikan. Iya, oke, bagus. Nah, kita lanjut berikutnya. Terima kasih Pak Hamid. Dan ini memang pilihan kita berteman dengan orang pintar itu pas itu Ibu Bapak. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah terus ya. Mudah-mudahan ikutan pinter. Nah, ya udah tadi udah ikut. Tapi ikutnya jangan sesekali Bu, karena sering-sering gitu. Iya, amin insya Allah. Ikutnya sering-sering gitu. Bisa istiqomah terus ya. Istiqomahnya Bu Istiqanah gitu. Nanti jadi judul sinetron. Gimana deh? Ngurusin orang sakit Pak Guru. Iya, emang luar biasa. Yang sakit nggak bisa diatur, gimana dong? Ya, itu memang bagian dari tugas mulia Ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa disusul ya, kalau berhalangan hadir, disusul melalui rekaman yang kita siapkan mudah-mudahan. Ya. Baik, kita lanjut berikutnya. Bu Ida, menurut Bu Ida, ini di baris yang ketiga, ungkapan pertama di baris ketiga ini untuk, ini tandanya positif, berarti untuk al-mu'minun al-muttaqun. Ibu Bapak yang lain bagaimana? Setuju. Setuju. Pak Hamid juga setuju? Setuju Pak Guru. Nah, biasanya orang pintar disetujui yang pintar juga. Bagus ini jadi bahagia kita ya. Bahagia kita. Karena itu Ibu Bapak sekalian nanti jangan sedih ya. Jangan sedih kalau orang-orang kok nggak setuju. Ya habis Ibu mau pintar orang lain nggak, jadinya orang nggak setuju. Orang lain bisa jadi gitu. Oke, kita lanjutkan. Apa Bu Ida pahami dari ungkapan tersebut sehingga cocok untuk orang-orang mukmin yang bertakwa? Mereka bertobat kepada Allah. Mereka Bertobat kepada Allah. Iya, bagus. Taubat itu serapan atau asli bahasa Indonesia, Bu Ida? Asli Pak Guru. Ya asli. Hah, asli ya? Ya. Ya, berarti orang Arab yang minjem ya, Bu ya? Kebalikannya serapan ya Pak Guru, ya serapan. Oke, bagus. Kalau itu serapan, kira-kira dalam bahasa Indonesia ada nggak kata lain yang lebih Indonesia daripada bertaubat?
Bali. Menyesal. Apa? Menyesal. Bali. Iya, oke bagus ya. Bertaubat itu dalam bahasa Indonesia bisa bermakna kembali. Mudah-mudahan Ibu Bapak pernah ingat ya, Ibu Bapak ingat ya bahwa kita pernah membahas dulu apa maknanya sehingga kembali itu makna kembali itu disandingkan dengan bertaubat, atau kenapa orang bertaubat disebut dengan kembali gitu. Kembali fitrah, kembali suci jalan yang lurus. Oke, bagus. Kita lanjut berikutnya. Nih, Kembali di fitrah. baris ketiga, ungkapan kalimat yang kedua, Bu Mute. Silakan Ibu Bapak sekalian, bagaimana sepaham dengan Bu Mute? Ya. Paham, Pak Guru. Alhamdulillah, ini dari awal ya. Ini kelima, keenam sampai ketujuh ini paham semua. Baik. Ini artinya kita optimis, kita bahagia bahwa kemampuan yang ibu-ibu bapak sekalian miliki itu tidak terlalu jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi kita bahagia bahwa kita boleh dong bersyukur bahwa proses pembelajaran kita ini bisa mengembangkan kemampuan pemahaman yang merata, tidak terlalu jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Baik, Bu Muti, apa yang Ibu pahami sehingga ini cocok untuk orang kafir yang fasik? Mereka menganiaya manusia. Iya. Merekanya manusia apa bukan? Manusia yang itu, yang kafir, berbuat maksiat. Golongan orang kafir yang berbuat maksiat. Nih, coba nanti bayangkan ya konteksnya ya. Di kelas itu ada 30 orang siswa itu. Satu waktu ibu masuk kelas. Ibu menemukan di kelas itu ada 1 orang siswa. Gitu ya. Berarti berapa orang yang tidak ada di kelas? 29. Kira-kira Ibu kalau mau menanyakan yang 29 siswa itu, Ibu akan bertanya apa kepada teman yang sudah hadir duluan? Mereka belum datang. Ibu sempat nggak akan berpikir, manusia yang lain kemana? Agak ada nggak? Mungkin nggak Ibu akan berkata begitu? Kemana nih manusia-manusia yang lain gitu? Paling yang lain gitu kali. Enggak kan kita gitu ya. Ketika manusia melihat manusia tidak menyebut manusia kalau dalam konteks itu gitu ya. Kita bisa menggunakan apa kalau orang Indonesia kalau membicarakan tentang sesama manusia? Bisa kita katakan apa? Mereka menganiaya yang lain. Iya, kita bisa mengatakan orang lain gitu ya. Mereka atau sesama gitu ya, bisa jadi sesama atau orang lain atau yang serupanya. Nah, ini aja dari segi keumuman ya, dari segi kebiasaan dalam berbahasa. Oke, kita lanjut berikutnya. Terima kasih Bu Mute, Ibu Bapak yang lain juga terima kasih. Ini dari Bu Susi. Ya, Bu Susi ya. Kalimat berikutnya yaitu ya'maluna sayyi'at, kata Bu Susi, cocok untuk al-kafirun al-fasikun. Menurut Ibu Bapak yang lain bagaimana? Setuju. Paham. Alhamdulillah aman nih. Apa yang Ibu Susi pahami dari ungkapan tersebut? Mereka mengerjakan kejahatan. Mereka mengerjakan kejahatan. Iya, keburukan, kejahatan. Mereka mengerjakan kejahatan. Ibu-ibu, apa yang lain? Ada yang punya ingatan lain kah untuk makna as-sayyi'at? Dosa. Keburukan. Kesalahan. Ya, terus apa lagi? Perbuatan kesalahan. Apalagi yang Ibu ingat selain yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman yang lain? Kesalahan. Oke, terus apalagi kesalahan? Apalagi keburukan? Apalagi? Dosa kecil, Pak Guru. Dosa kecil, oke, baik. Apalagi? Kejahatan yang berulang. Oke, baik. Apalagi? Oke, baik. Ya, satu yang terluput ini, Ibu Bapak sekalian, coba berkenan cepat ya.
pelajaran 14, Tanmiyatul Mufradat yang pertama. 14. Yang penting tadi punya titik persamaan, itu pokoknya jelek lah gitu ya. Tadi disebut Iya, apa Pak. saja tadi, keburukan, kejahatan, kemudian dosa kecil, itu kan nggak ada yang bagus seperti itu. Sudah ketemu pelajaran 14 Tanmiyatul Mufradat nomor 1? Tanmiyatul Mufradat nomor 1 Asia. Keaiban. Ada sayi'ah, jamak sayi'at, itu apa di antara maknanya? Keaiban, dosa kecil. Keaiban. Keaiban. Aiban. Oh. Ini yang yang terlewat. Oh, iya, yang ibu-ibu apa ingat. Keburukan, keaiban, dosa kecil. Iya. Oke, kita lanjut berikutnya. Terima kasih Bu Susi. Ya, mudah-mudahan aman nih ya, sampai akhir semua sepakat dan cocok gitu, ya, sepakat di dalam kebenaran gitu, di dalam kebenaran dan kebaikan. Lanjutnya kita sampai di baris yang keempat, Ibu Bapak sekalian. Yang memberikan pendapatnya adalah Bu Asmani. Beliau mengatakan bahwa ini cocok untuk, ini positif berarti untuk al-mu'minun, al-muttaqun. Ibu Bapak yang lain bagaimana? Setuju. 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 Bagus. Alhamdulillah. Bu Asmani sendiri yang punya pendapat apa yang Ibu pahami sehingga mantap untuk memilih itu positif? Saling menasehati dalam kebaikan. Bagus. Subjeknya mana, Ibu? Kebaikan kali ya, bil haq ya. Jadi subjeknya adalah kebaikan, lalu predikatnya apa? Saling menasehati dalam kebaikan. Jadi Ibu, salah satu pertanyaan yang bisa kita jadikan untuk mengecek, memeriksa subjek itu adalah siapa yang nah gitu. Siapa yang siapa yang ber gitu. Mereka. Begitu jadinya. Nanti Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan Ibu Bapak terbiasa ya dengan struktur berpikir ini, subjek, predikat, objek. Sehingga nanti kita akan bisa mengejar ketinggalan kita dibandingkan Bu Ida. Bu Ida sudah bicara soal jabatan kata, sudah bicara soal posisi kata, dan bahkan sudah bicara apa istilahnya dalam bahasa Arab. Kita nanti tinggal ubah aja Ibu Bapak sekalian. Sekarang kita masih biasa saja menggunakan subjek. Jika tiba masanya nanti kita akan kejar Bu Ida dengan yang lain. Oh, ternyata kalau bahasa Indonesia subjek itu, kalau bahasa Arab, oh ini istilahnya. Oh, subjek dalam bahasa Indonesia itu kalau dalam bahasa Arab, oh ini. Oh, kalau pelaku dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab, oh ini istilahnya. Oh, itu istilahnya saja sebenarnya yang baru gitu. Tapi kita mantapkan dulu Ibu Bapak cara berpikir kita. Begitu ya Bu Asmani, ibu-ibu yang lain, jika ada yang masih belum tersistem atau belum terbiasa dengan konfirmasi kebahasaan seperti ini, salah satu yang perlu kita pahami untuk menjawab mana subjeknya, kita bisa tanya siapa yang siapa yang ber, atau siapa yang gitu, atau apa yang begitu. Misalnya tadi ya, saling menasehati, tanya siapa yang saling menasehati gitu. Jawaban apa Bu Asmani yang Ibu punya? Kebaikan. Mereka tentang siapa? Jawabannya? Mangga. Mereka saling menasihati dalam kebaikan. Iya, oke, bagus. Ibu ada ide dalamnya dari mana? Bi. Kalau ibu-ibu, bapak yang lain, apa yang ibu pahami dari kata bi dalam ungkapan tersebut? Boleh. Ada, mereka menasihati pada kebenaran. Ya, yang lain? Atau dalam juga bisa, dalam. Oke, bagus. Yang lain? Pak Guru. Bagus. Oke, bagus. Yang lain? Iya, artinya ketika kita membuka kemungkinan seperti itu, ada dua ilmu yang kita dapat, yang bisa kita sampaikan bahwa memang dalam bahasa Arab ini kata-kata berjenis harf seperti bi
artinya itu nggak tunggal. Apalagi gitu loh, apalagi harf. Ibu Bapak kalau diingat-ingat apa yang dulu kita pahami, apa itu kata harf? Apa penjelasan singkat yang Ibu miliki tentang kata harf? Huruf. Bukan. Harf itu bukan huruf, karena ini udah kata. Apa Ibu Bapak sekalian dulu ilmu kita tentang kata harf? Kata yang tidak berubah ya Pak Guru ya. Oke. Tuh, kalau di bahasa Arab Qurani tidak terlalu penting berubah tidaknya. Kenapa? Karena kita udah lihat jadi nih. Kalau di Arab reguler penting dia untuk bicara soal berubah dan tidak berubah. Karena nanti ilmunya kalau di Arab reguler karena gundul nanti ada yang bisa berubah akhirnya ada yang tidak bisa berubah. Berubah dan tidak itu penting kalau di Arab reguler. Kalau di Arab Qurani apa yang kita utamakan kalau di tentang kata harf? Udah mana sih? Kata harf itu kata yang tidak ada artinya kalau tidak menempel dengan yang lain. Ibu keren pakai tidak ada artinya. Kalau bahasa Arab Qurani nggak sekeras itu. Dia mengatakan kata harf adalah kata yang artinya belum lengkap. Nah, itu belum sebenarnya sama aja, Pak. Kalau tidak ada belum lengkap, Pak. Sama aja, bahasanya yang beda aja. Ya, nggak seberat itu. Kalau tidak ada, gitu. Kalau ini belum lengkap. Gitu. Belum lengkap. Jadi bahasanya kita ada sih ada, gitu loh ngomongnya. Ada sih ada, tapi biar lengkap, lihat dulu sekitarnya, gitu. Kata yang belum ada. Kata yang belum ada. Baik, terima kasih. Jadi lebih pada penekanannya kata harap itu pada maknanya. Maknanya menjadi utuh, gitu. Kata yang maknanya utuh atau dia maknanya belum lengkap, belum utuh kalau tidak digabungkan dengan kata jenis yang lain, gitu. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu Bapak sekalian. Nah, kita lanjut berikutnya. Ini Bu Des. Oke nih Bu Des nih. Ini setelah beberapa kali mencoba manggung tapi diambil oleh Blackpink. Jadi itu gelap nggak kelihatan. Akhirnya bisa juga bersuara Bu Des. Ibu-ibu Bapak sekalian, Bu Des berpendapat bahwa la yantahuna anil dzunub ini cocok untuk orang-orang yang al-mu'minun al-muttaqun. Apakah Ibu Bapak sekalian sepaham dengan Bu Des? Paham. Tidak. Paham. Mulai Tidak. pendapat nih. Kalau tidak. akan minta bantuan dari Bu Fauziah ini mendamaikan perselisihan. Saya bantuin, Bu. Yuk. Kita dengar ya, kalau kata Bu Des, yang saya tadi sempat tangkap ya, Bu Des dengan Bu Mute, satu pemahaman. Pak Hamid, beda pemahaman. Yang lain belum menentukan sikap atau belum terdengar suaranya. Kayaknya nunggu arahan dari Pak Presiden dulu ini, mau mendukung atau mau menolak ini soal penundaan pemilu. Baik, Bu Des, silakan. Apa yang Ibu pahami dari ungkapan tersebut sehingga Ibu mengatakan ini cocok untuk orang-orang bertakwa nih? Salah ya, Ustaz. Layan tahuna anil dzunub. Mereka tidak bantuin Pak Hamid. Enggak, ibu aja dulu. Ibu tadi tidak. Ibu aja dulu. Tadi Ibu, ini maksudnya. Kalau ini maksudnya cocok nih untuk Hamzah gitu. Tidak yang tawarnya tidak melarang pada zina. Mereka tidak dari apa nih salah nih. Coba pakai mirip-mirip dulu ya. Kalau pakai yang mirip-mirip ya, mirip-mirip ya. Tidak. Apa ya? Tadi sih saya kalau mirip-mirip saya mau ajak Bu Des antara zunub dengan junub gitu loh. Itu. Junub itu bukannya dosa, Ustaz? Oh, bagus kan. Bagus, udah bagus gitu.
Jadi apa? Kalau sekarang Ibu udah dapat dosa di situ, berbicara tentang dosa. Apa kaitan dosa dengan orang-orang bertakwa dalam pikiran Ibu tadi? Melarang gitu kan. Mereka tidak melarang apa, Bu? Atas dosa. Mereka tidak melarang atas dosa. Nah, coba sekarang Ibu menilai itu ya, tidak Ibu menilai Kayaknya pendapat negatif Ibu deh. sendiri. Apakah orang bertakwa tidak melarang atas dosa? Larang. Negatif Ustaz, salah. Kayaknya salah. Ya Pak Hamid ya, salah ya. Iya negatif, Bu. Negatif ya Pak ya, ya betul. Apa kuncinya ya pada pelajaran ini sehingga sempat dipikir begitu ya. Ya, Bu Des benar. masih ingat Negatif kita Ustaz. pernah belajar dulu amar ma'ruf nahi mungkar, Bu. Bu Des? Bu Des? Ya, Pak. Ingat kita pernah belajar amar ma'ruf nahi mungkar? Ya. Iya. Coba kita lihat ya. Kita lihat pelajaran 18. Coba pelajaran 18. Tanmiyatul mufradat nomor 3 coba Bu Des. Ya. Coba dibaca apa yang ada di buku kita untuk Tanmiyatul mufradat nomor 3 untuk pelajaran ke-18. Yanha, melarang dan mengharamkan. Yantahi, berakhir, selesai, berhenti. Nah, kira-kira yang sedang kita diskusikan ini ya, yang sedang kita diskusikan ini itu yang naha, yanha atau intaha, yantahi di sini. Yanha, Ustaz. Yanha, Ibu lihat ada berapa huruf, Bu? Yanha. 3. Hah? Ibu lihat berapa huruf di yanha? 4. Ada huruf taknya nggak di situ? Nggak ada. Coba kalau lihat yantahi sekarang, Bu. Yantahi. Ya, ada taknya, Ustaz. Ada taknya. Coba ya, kita kulik-kulik dikit ya, Bu Des. Mudah-mudahan Ibu bisa mendapatkan manfaat ya, bukan hanya tergelitik. Yantahi itu domirnya apa? Iya, Ustaz. Hah? Apa, Bu? Iya. Nanti dicek lagi ya, dicek lagi apa pelajarannya. Yang paling gampang adalah di bagian awal ya, Bu, di bagian awal. Ya, di bagian awal setelah daftar isi. Setelah daftar isi, coba lihat ya. Itu kalau domir ini tandanya ini, domir ini tanda ini, tanda ini, tanda ini, tanda ini. Ibu-ibu Bapak yang lain, yantahi itu di pelajaran 18 tadi ya. Kemudian Tanmiyatul mufradat nomor 3, yantahi itu domirnya apa? Huwa. Apa tandanya bahwa domirnya huwa? Iya di depan. Apa ilmunya sehingga kita tidak berkata ini domirnya hiya? Karena kalau hiya itu tak ya. Ya, oke, bagus. Tahi. Kalau huwa di mudhari diawali dengan ya, kalau hiya diawali dengan ta, sama dengan domir apa? Anta. Oke, bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit ya. Apa tadi Bu Des domirnya di yantahi? Huwa. Nah, coba kalau Ibu geser dikit domirnya menjadi hum, kira-kira yantahi akan berkembang menjadi apa? Mereka melarang. Saya ulangi lagi ya. Yantahi itu kan domirnya huwa. Kalau domirnya berkembang menjadi hum, kira-kira akan menjadi seperti apa yantahi tersebut? Kebayang nggak kira-kira?
Ibu Des, kalau ingat domir hum itu penandanya apa? Kalau domirnya hum. Kalau huwa tadi tandanya ya. Kalau hum apa yang Ibu Des ingat? Waw nun. Hah? Waw nun. Ah, coba tambahkan. Waw nun ada di mana? Di hum. Maksud saya di awal apa di akhir waw nunnya? Di akhir. Nah, kalau yantahi ditambah waw nun jadinya apa? Mereka melarang. Ibu Des, luar biasa. Saya nanya ke kiri, Ibu udah melangkah ke kanan. Lebih cepat dari yang saya prediksi. Ibu Bapak sekalian, ya, ini yantahi adalah fi'il mudhari dengan domir huwa. Ketika domirnya hum seperti yang Bu Des sampaikan tadi, itu ada waw nunnya, inilah dia. Menjadi yantahuna. Ya. Apa makna kata yantahi? Itu maknanya berakhir, selesai, atau berhenti. Sehingga kalau ini menjadi la yantahuna, apa kira-kira maknanya, Ibu Bapak sekalian? Mereka tidak berhenti melakukan. Oke. Kalau lengkapnya, la yantahuna aniz dzunub. Mereka tidak berhenti melakukan dosa. Atas dosa-dosa. Iya, begitu. Enggak cocok ya untuk jadi al-mu'minun al-muttaqun. Enggak cocok. Pak Guru salah. Ini saya mulai punya feeling is not good nih. Kalau ada perselisihan nih, kemungkinannya ada yang keliru nih. Oke, kita lanjut berikutnya. Terima kasih Bu Des ya. Itu diingat-ingat Bu Des itu domir dengan penandanya. Itu. Ilmu lama betul itu. Tuh saya itu berjibaku itu dengan peserta untuk mengingat ya domir beserta penandanya karena implikasinya jauh ke depan ya Ibu Bapak sekalian. Kita lanjut berikutnya, akan kita simak berdasarkan pendapat Bu Kana. Bu Kana mengatakan, ya taguna fadlam minallahi itu untuk al-mu'minun al-muttaqun. Apakah kita akan sepakat seperti sebelum-sebelumnya atau ada yang sepakat, ada yang tidak seperti yang baru lalu? Sepakat. Setuju, Pak Guru. Oke, setuju. Baik. Yang tidak bersuara kita anggap setuju aja ya. Kalau nanyain satu-satu nanti waktu kita nggak cukup. Oke, Bu Kana, apa yang Ibu pahami sehingga Ibu mengatakan ini cocok dan Ibu mendapat dukungan dari teman-teman. Ini cocok untuk al-mu'minun al-muttaqun. Mana Bu Kana? Mereka nggak kedengaran ya Pak Guru. Dari tadi saya juga jawab nggak dengar Pak Guru. Ya, gimana? Gelap ini Bu akunnya Bu Masa Kana. sih gelap? Oh, Iya. nggak tahu deh kenapa. Baru kelihatan sekarang. Yabtaguna fadlan minallah, mereka mencari karunia dari Allah. Iya, oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih Bu Kana. Ini yang sudah bersuara dari tadi, tapi karena dimatiin mic-nya sama Bu Puan Maharani tadi, jadi nggak kedengeran. Tadi jawab oleh cuman Pak Hamid yang ngomong, padahal saya udah ngomong juga, tapi nggak kedengeran. Makanya tadi ada Bu Puan matiin mic-nya kanan. Kita duet, Bu. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Bu Yayu, sekali lagi kita akan mendengarkan pendapat dari Bu Yayu. Bu Yayu mengatakan, ya'muruna bil ma'ruf ini cocok untuk al-mu'minun al-muttaqun. Sepakat Ibu Bapak sekalian? Sepakat. Ya, bagus. Nah, apa maknanya yang Ibu pahami, Bu Yayu? Mereka menyuruh atau menyuruh kepada kebaikan atau perbuatan baik. Iya, oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Yang akan kita dengarkan adalah pendapat Bu Ida. Yakhtaruna syarr wal batil. Kata Bu Ida, ini cocok untuk al-kafirun al-fasiqun. Masih berpendapat demikian Bu Ida? Belum berubah? Masih Pak Guru. Iya, masih. Ibu Bapak yang lain bagaimana sikap kita? Sama dengan Bu Ida?
Sama. Beda? Sama. Sama. Sepakat. Oke. Oke. Dia nggak tahu sih, cuma nanya Melo aja. Ya, kita lanjutkan. Apa yang Bu Ida pahami dari pernyataan tersebut sehingga mengatakan cocok untuk orang-orang yang fasik, orang kafir yang fasik? Mereka wal batil, mereka berusaha memilih senang berbuat salah. Apa, Bu? Mereka memilih senang berbuat salah. Oke. Coba kita lihat ya, Bu. Di situ Ibu melihat ada berapa wawu di dalam kalimat tersebut? Lalu satu. Satu ya. Dua Pak Guru sama penanda dok. Ini jamak. Ibu melihat ada berapa wawu di situ? Dua. Salah satu dari dua itu, adakah yang Ibu duga merupakan kata sambung? Iya ada Pak Guru. Kalau kata sambung, kita biasanya mengatakan apa kalau dalam bahasa Indonesia? Dan. Apa yang didankan di situ? Apa yang disambungkan di situ? Apa yang digabungkan di situ? Bil ma'ruf. Keburukan dan kebatilan. Wal batil. Apa ya? Saro bukan senang Pak Guru. Saya belum siap untuk ditanya karena lagi membimbing Ibu untuk saya belum siap untuk ditanya nih. Taruh berikhtiar. Itu dulu ya Bu, nanti ya kalau sudah itunya saya beri kesempatan boleh Ibu bertanya ya. Iya. Tapi itu coba dulu ya. Tadi sampai ilmu kita bahwa gitu ya. Sampai ilmu kita pada ada wawu yang kita duga sebagai kata sambung. Ya, kalau sebagai kata sambung, karena dia ada di antara dua kata, dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan dengan kata dan. Nah, maka apa dan apa yang sedang dibicarakan di situ? Senang dan batil. Apa? Senang dan salah. Iya. Senang dan? Salah. Salah. Baik. Jadi apa makna ungkapan tersebut lengkapnya? Mereka memilih senang dan salah. Apakah problem gitu kalau orang milih senang? Bukankah orang bertakwa itu boleh milih, cocok memilih yang senang kan? Iya boleh. Terus kenapa Ibu nyocoknya ke situ, ke al-kafirun, al-fasikun? Kenapa ya? Pikir senang berbuat salah Pak Guru, uangnya nggak dipakai. Senang berbuat salah. Oke, bagus. Siapa yang senang, Bu? Mereka orang-orang kafir. Oke, bagus. Orang-orang kafir yang kita bicarakan di situ banyak apa tidak? Banyak. Apakah Ibu melihat ada tanda-tanda banyak di dalam kata yang Ibu pahami berarti senang tersebut? Iya, mereka karena yang memilih nih mereka banyak yang memilih. Oke, ya. Kan Ibu mengatakan senang. Senang itu adalah kata yang Ibu pahami dari kata asyar. Apakah Ibu melihat kalau kata asyar itu ada indikasi bahwa yang senang itu banyak? Tidak Pak Guru. Nah, kalau begitu berarti ada yang tidak pas dalam pemahaman Ibu. Karena apa? Karena di dalam bahasa Arab itu akan terlihat sinkronisasi bahwa ketika yang senang itu laki-laki misalkan ya, kita sebut dengan muzakkar, ada penandanya. Ketika yang senang itu muannas, ada penandanya. Ketika yang senang itu sedikit, ada penanda yang bisa kita lihat. Ketika yang senang itu banyak juga ada. Dengan demikian, ketika kita memahami bahwa ada banyak orang, tetapi kata yang bermakna senang itu enggak kelihatan untuk orang banyak, berarti ada pemahaman yang keliru. Jadi ada dua yang Bu Ida bisa tambah lagi ilmunya bahwa kalau Ibu memahami sebuah kata itu sebagai kata sambung, maka coba dimaknai sebagai kata sambung. Wawu itu tidak dimaknai itu ketika dia bukan sebagai kata sambung.
Ya. Sebagai apa yang sudah pernah kita pelajari ketika dia menjadi penanda awal kalimat. Baik, kita sampaikan kepada ibu bapak yang lain. Apa yang ibu bapak pahami dari kata asyar? Keburukan, Keburukan. kejahatannya. Jadi kalau keburukan, asyar itu maknanya keburukan dan bermakna kejahatan. Apa makna ungkapan asyar wal batil? Keburukan dan kebatilan. Dan kebatilan. Kebatilan itu ketidakbenaran. Iya. Kesalahan. Batil kesalahan. Oke, baik. Jadi apa makna ungkapan yakhtaru nasyar wal batil? Mereka mencari, mereka memilih keburukan dan kesalahan. Iya. Ketidak. Kalau itu tanpa ada keraguan kita mengatakan cocoklah itu untuk orang kafir yang fasik karena mereka memilih keburukan dan kesalahan atau kebatilan. Oke, terima kasih Bu Ida. Terima kasih ibu-ibu bapak yang lainnya. Baik, mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke ini sampai juga kita di akhir nih dan waktunya juga udah. Itu Pak, ya. yang terakhir saya belum. Iya, kita akan sampai di terakhir ini dan terakhir kita ini akan bergantung pada pendapat yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Susi itu maksudnya. Baik. Saya rubah ya, jadi pendapatnya positif negatif, Pak. Dua Pak, pendapatnya, bisa positif bisa negatif. Ini berat nih, mainnya nyari aman nih, berat nih kalau positif dan negatif ya. Baik. Serius loh Pak, serius. Iya, berat. Maksudnya kan Ibu bikin aturan sendiri jadinya. Tadi kan latihannya bilang pilih gitu. Pilih salah satu, Ibu pilih dua-duanya. Pak, Gimana? masalahnya ini bisa berarti dua-duanya, Pak. Oke, baik. Mari kita lihat ya. Kita lihat. Bu Ida, mohon berkenan ya, Bu Ida. Ya, Pak Guru. Mohon berkenan di halaman 55 kamus buku BAKI 2 ya. Coba dilihat ya, halaman 55. Ya, ini untuk Bu Ida ya. Untuk Bu Ida. Oke, kita lanjut. Apa yang Bu Susi pahami sehingga bisa positif, bisa negatif nih? Apa yang Ibu pahami dari ungkapan tersebut? Artinya dulu Pak ya, mereka menunjuki manusia kepada keburukan. Kenapa menjadi positif? Karena biar tidak diikuti oleh manusia, tunjukkanlah keburukan-keburukan. Tapi kalau itu berarti mukminun dan mutakun. Tapi kalau misalnya yang kafirun fasikun itu menunjukkan keburukan, jelas memang tugas mereka Pak menunjukkan pada keburukan. Gitu loh Pak. Oke, jadi apa maknanya tadi? Mereka menunjuki manusia kepada keburukan. Menunjukkan jalan, gitu ya? Jalan, ya. Jalan menuju keburukan, menunjukkan ini loh, gitu loh, caranya mencuri misalnya begitu. Bisa kita pahami begitu ungkapannya. Kalau begitu berarti negatif, Pak. Jalan menuju. Kalau pengen gitu. Saya nggak mau kalah, Pak. Saya nggak mau kalah. Ya pasti menang Ibu, dapatnya milihnya Jenderal 2 dilawan. dapat 1. Tentara dilawan Pak. Iya. Gimana kita modalnya cuma 1 Ibu berdua. Iya. Baik, itu dia Ibu-ibu apa sekalian latihan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini terutama tadi ya kita melihat bahwa di antara kita itu ada yang memang karena satu dan lain hal jarang bisa murojaah kamus, murojaah mufrodat, dan murojaah pelajaran-pelajaran yang lain. Sehingga ada beberapa ungkapan, ya, Pak. ada gimana Bu Ida? Sehingga ada beberapa ungkapan. Saya salah lihat titik, huruf shin, Pak. Ya. Sehingga ada beberapa ungkapan, ada beberapa kata yang gitu ya, yang terlupa maknanya. Ya, ada beberapa kata yang terlupa maknanya.
Dan dengan kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa menguatkan kembali ya. Kita bisa menguatkan kembali pemahaman kita. Ya, kalau sudah lihat ke situ, Bu Ida, terima kasih. Lalu lengkapi ya buku Kamus Bahasa Arab Qurani 3, halaman 53 ya. Dicek ya, Bu Ida. Ya, kebalik Pak Guru hurufnya. Kebalik. Luar biasa, Yang Bu Ida. satu Ada istilahnya. halaman BAKI ini kan syaro. Yang pertanyaannya saro. Huruf sin sama shinnya terbalik Pak Guru. Oke, baik ya. Lihat titiknya Pak Guru. Caranya begini. Kalau bingung-bingung, ini yang positif, ini yang mana? Sin apa yang shin? Dicek aja. Mana yang lebih berat ngucapinnya. Shin. Nah, biasanya yang berat-berat itu nggak enak. Nggak enak itu biasanya jelek. Gitu, kalau bingung. Biasanya gitu. Kita aja coba lihat ibu-ibu bapak sekalian. Orang kalau lagi marah gimana kalau ngomongnya tuh kayaknya berat banget itu. Tapi kalau coba kalau lagi mengekspresikan rasa gembiranya, rasa cinta itu kan halus, mendayu-dayu. Kan enak gitu ngomongnya. Baik, ibu bapak sekalian, terima kasih untuk kesempatan ini. Berarti kita hanya 2 ya tadi, hanya 2. Tapi itu juga kan bukan sepakat untuk berbeda, tetapi ada yang positif, ada yang negatif. Itu optimis bahwa hasil belajar kita itu efektif membantu kita untuk memahami lebih banyak lagi. Untuk itu sudah layaknya kita syukuri nikmat Allah tersebut. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kebaikan ini. Mari kita syukuri dengan hamdalah ibu bapak sekalian. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Terima kasih Ahmad. Ya, Ahmad.